Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang definisi dan ciri serta bagaimana hal-hal dapat mempengaruhi sebuah negosiasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita memasuki ciri dari negosiasi, kita terlebih dahulu harus memahami definisi dari negosiasi. Nah, yang pertama kita melihat dari definisi menurut KBBI. Nah, berdasarkan KBBI, negosiasi itu adalah proses berunding atau proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Sedangkan definisi negosiasi yang lain adalah bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Misalnya, ketika kita melihat proses tawar-menawar yang ada di pasar, ini ada dua kepentingan, yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki kepentingan ingin melakukan barang yang mereka jual, sedangkan pembeli sebaliknya, yaitu ingin membeli kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya kita melihat dari ciri dari negosiasi atau bagaimana suatu kejadian atau keadaan dapat dikatakan sebuah proses negosiasi. Yang pertama, kedua belah pihak bersedia melakukan negosiasi. Jadi, ketika salah satu pihak mengajak negosiasi namun pihak yang lain tidak bersedia, maka hal tersebut tidak bisa disebut negosiasi karena hal tersebut tidak berjalan atau negosiasinya tidak berjalan. Yang kedua, memiliki perbedaan kepentingan. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa antara kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda seperti penjual dan pembeli. Lalu yang berikutnya, bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, mengapa dilakukan negosiasi? Agar terdapat kesepakatan yang dua-dua dari pihak yang bernegosiasi ini mendapatkan keuntungan atau tidak dirugikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis dari negosiasi. Seperti yang anak-anak sudah lihat di slide, ini ada dua jenis negosiasi. Yang pertama negosiasi formal dan yang kedua adalah negosiasi informal. Nah, berdasarkan dari namanya ini sebenarnya kita sudah bisa menebak bagaimana bentuk dari kedua negosiasi tersebut. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu negosiasi formal. Nah, negosiasi formal ini kita sudah bisa menerka dengan namanya formal, itu berarti memiliki sesuatu keterikatan. Nah, di sini diartikan negosiasi formal adalah negosiasi yang dilakukan di sebuah lembaga atau dilakukan oleh lembaga dan menggunakan perjanjian yang mengikat, yaitu surat perjanjian. Misalnya perjanjian antara perusahaan dengan karyawan, lalu perjanjian antara kedua perusahaan, perjanjian perusahaan dengan investor, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan memahami kebalikan dari negosiasi informal. Maksudnya kebalikan dari negosiasi formal, yaitu negosiasi informal. Nah, negosiasi informal ini adalah negosiasi yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam bentuk percakapan, misalnya ketika ada pedagang, lalu pembeli yang menawar dagangannya, dan juga negosiasi yang biasanya kita lakukan di kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat lain begitu, yang biasanya tidak memerlukan sebuah surat perjanjian. Nah, itu disebut negosiasi informal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sebuah negosiasi itu bisa berhasil atau dapat mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan atau tidak saling merugikan. Nah, di sini ada beberapa faktor penentu keberhasilan dalam sebuah negosiasi. Yang pertama, ini sebenarnya sudah disinggung, yaitu adanya kesediaan semua pihak, artinya kedua belah pihak untuk berkompromi dengan pihak lain, atau dua-duanya bersedia untuk bernegosiasi. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan. Walaupun ada pihak yang sebenarnya hanya mendapatkan keuntungan sedikit, tapi kedua belah pihak setidaknya mendapatkan apa yang mereka ingin
capai. Lalu, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Misalnya tidak memberatkan salah satu pihak gitu. Kalau misalnya harganya diturunkan, maka pihak penjual bersedia untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini artinya bersifat praktis dan dapat dilakukan atau dapat diterima oleh pihak tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Nah, jadi ada alasan yang sebenarnya membuat salah satu pihak itu bersedia untuk menerima dan menyetujui. Jadi ada alasan yang logis untuk dapat membuat sebuah kesepakatan. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Sebuah negosiasi akan berjalan dengan lancar ketika kedua belah pihak saling menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sebenarnya tidak menekan atau mengintervensi atau mengintimidasi salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dengan bahasa yang digunakan. Nah, itu saja yang dapat Ibu jelaskan berkaitan dengan konsep dasar dari negosiasi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.